Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kita semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan, kebaikan, serta segala kemudahan dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali belajar materi pendidikan agama Islam. Kemarin anak-anak sudah mencatat materi hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ada 5. Yang pertama izhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham bi ghunna, yang keempat idgham bila ghunna, dan yang kelima iqlab. Nah, seperti apa bacaannya, apa saja huruf-hurufnya, dan bagaimana cara membacanya? Silakan anak-anak simak video ini sampai tuntas. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami materi kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf H, Ghin, Ain, Kha, H dan Hamzah, maka harus dibaca jelas. Ulangi, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan H, Ghin, Ain, Kha, H, Hamzah, maka harus dibaca jelas. Contoh idhar, man amana min haitsu min khairihi, nun matinya dibaca jelas. Contoh idhar yang lain, anharun adabun alimun, nunnya dibaca jelas, tanwinnya dibaca jelas. Masih contoh idhar, adabun alimun aliman, tanwinnya dibaca jelas, tanwinnya dibaca jelas, karena setelah tanwin ada huruf hamzah atau alif, dan setelah tanwan ada huruf ha, maka tanwin ini atau tanwan ini dibacanya jelas karena bertemu dengan salah satu huruf idhar, itu yang ini hamzah dan yang ini huruf ha. Hukum mati yang selanjutnya yaitu ikhfa, artinya samar-samar. Hurufnya ada 15, yaitu khod, shin, sin, zai, zal, dal, jim, fa, ta, kaf, qaf, fa, zo, to, do. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, maka harus dibaca samar-samar. Contoh ikhfa, yang tawdiru anjaina, yang tawdiru anjaina. Kita ulangi lagi contoh ikhfanya, anjaina anzartahum. Jadi nun matinya itu dibaca samar-samar. Idgham bi ghunnah, idgham artinya memasukkan atau dimasukkan, bi ghunnah artinya dengan dengung. Jadi huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua disertai dengan dengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw, mim, nun, ya, maka harus dibaca idgham bi ghunnah. Contoh idgham bi ghunnah, min wahidin may yaqulu ghishawatu walahu, nun matinya dimasukkan ke huruf waw, nun matinya dimasukkan ke huruf ya, tanwin dimasukkan ke huruf waw. Contoh yang lainnya dari idgham bi ghunnah, may yaqulu ghishawatu walahum.
Idgham bila gunnah hurufnya ada dua, itu lam ro. Idgham artinya dimasukkan atau memasukkan, bila gunnah tanpa dengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka harus dibaca idgham bila gunnah. Contoh idgham bila gunnah: mir rabbikum min ladunka. Nun mati dimasukkan ke huruf ro, nun mati dimasukkan ke huruf lam. Jadi huruf yang pertama yang mati dimasukkan ke huruf yang kedua. Idgham bila gunnah hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Iqlab artinya dibalik atau membalikkan. Artinya nun mati atau tanwinnya dibalik. Cara membacanya itu mim mati. Saya ulangi, nun mati atau tanwin cara membacanya itu dibalik menjadi mim mati. Kapan itu? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, yaitu huruf iqlab, maka harus dibalik cara membacanya menjadi mim mati. Contoh iqlab: mim ba'di amadan ba'idan. Anak-anakku, ini saja materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat memahaminya. Jika ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kirim pesan di grup WhatsApp kita. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.